Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang pemetaan bahasa dan pemetaan DNA manusia Filomora dalam upaya untuk menelusuri asal-usul penduduk bumi Filomora. Pada video kali ini kita akan mencoba mengurai beberapa periode kehidupan Filomora. Secara umum kita akan memadukan pemetaan bahasa dan pemetaan DNA sebagai dasarnya. Jadi bagi yang belum menyimak video sebelumnya, kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Sudah tidak sabar mengetahui periode-periode sejarah Filomora? Get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Periode yang pertama adalah periode para hobbits. Riak kehidupan di bumi Filomora secara potensial telah terjadi sejak 1 juta tahun yang lalu. Homo floresiensis walaupun masih cukup kontroversial dengan begitu banyak perdebatan tentang dirinya, dalam list Suara Waktu secara hipotetik diletakkan sebagai pendukung periode kehidupan pertama di daerah Filomora. Terdapat dua versi utama terkait siapa si hobbit Homo floresiensis ini sebenarnya. Versi yang pertama mengatakan bahwa mereka adalah manusia kerdil yang seangkatan atau setidaknya secara relatif muncul dalam periode yang berdekatan dengan daur hidup Homo erectus Sangiran dan Perning di Pulau Jawa yang diperkirakan muncul sekitar 1.800.000 tahun yang lalu. Kisaran usia ini menempatkan mereka dalam satu generasi yang sama dengan manusia Ubeidia di Laut Galilea, manusia Dmanisi di Georgia, dan manusia Nihewan di Cina. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai kelompok hominin pertama yang keluar dari benua Afrika atau yang lebih dikenal dalam hipotesa Out of Africa Part 1. Beberapa peralatan saman batu yang ditemukan di beberapa situs di Pulau Flores diperkirakan muncul sekitar 800.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Secara sederhana, jika kita mengkategorikan Homo floresiensis sebagai bagian dari Homo erectus dan juga melihat perkiraan penanggalan peralatan saman batu yang ditemukan di sana, maka kita bisa berspekulasi bahwa dalam rentangan 1.800.000 sampai 800.000 tahun yang lalu, pada titik waktu tertentu, kehidupan manusia di bumi Filomora, khususnya di Pulau Flores, telah dimulai. Versi yang lain mengatakan bahwa Homo floresiensis adalah sejenis Homo sapiens yang mengalami kelainan genetik atau sejenis penyakit yang membuat tubuhnya mengalami penyusutan. Homo sapiens sendiri diperkirakan muncul sekitar 300-an ribu tahun yang lalu di benua Afrika. Mereka disebut sebagai nenek moyang semua manusia modern yang ada di muka bumi hari ini, yang diperkirakan memulai pengembaraan keluar Afrika sekitar 100-an ribu tahun yang lalu, yang dikenal dalam hipotesa Out of Africa Part 2. Homo sapiens diperkirakan memasuki wilayah Nusantara sekitar 65.000 tahun yang lalu. Jika Homo floresiensis masuk dalam kelompok ini, maka kehadiran mereka di bumi Filomora tentu berada dalam rentang waktu yang lebih muda dari itu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah kelompok manusia mana yang menggunakan peralatan batu yang diperkirakan telah muncul jauh sebelum kehadiran kelompok Homo floresiensis. Sebuah misteri yang lebih banyak menghasilkan pertanyaan daripada jawaban. Secara teoritis, Homo floresiensis telah mengalami kepunahan atau tidak lagi memiliki keturunan yang bisa kita temukan hari ini. Apakah cerita-cerita lokal tentang penampakan-penampakan orang Katai dan penemuan fosil di liang buah adalah kepingan-kepingan puzzle yang mengarah pada mereka? Jawabannya masih menjadi misteri yang besar bagi kita semua. Periode yang kedua adalah periode Australomelanozoid. Lebih dari 800 milenium tahun setelah kehidupan para hominin di bumi Filomora, kelompok manusia lainnya mulai menjejakkan kakinya di sana. Mereka adalah kelompok Australomelanozoid, atau secara casual kita bisa menyebutnya sebagai para pengembara yang mengambil jalur selatan yang jejak terakhirnya ditemukan di Kepulauan Melanesia. Secara genetik, kelompok ini terbagi dalam dua kelompok kecil yang oleh ahli genetika dibedakan atas kelompok manusia dengan haplogrup FM89 atau yang juga dikenal dengan sebutan FP14 dan CRSP4Y atau yang juga dikenal dengan sebutan CM130. FM89 yang diperkirakan muncul sekitar 65.000 tahun yang lalu di Asia Barat atau Asia Selatan, dan CM130 yang diperkirakan muncul sekitar 53.000 tahun yang lalu di Asia Selatan. Kita tidak mengetahui secara pasti siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mencapai daerah Filomora.
Secara potensial FM89 yang lebih senior bisa menjadi yang pertama, namun dinamika kehidupan bisa saja berkata berbeda dari sangkaan kita. Perkiraan waktu kemunculan kelompok Australomelanozoid menunjukkan bahwa jenis budaya yang mereka bawa adalah budaya Paleolitikum, di mana peralatan yang mereka gunakan adalah peralatan dari batu dengan tekstur yang masih kasar. Apakah sama dengan peralatan batu yang sebelumnya 800.000 tahun yang lalu telah muncul di bumi Flobamora atau tidak? Entahlah. Para ahli mengatakan bahwa mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 10 sampai belasan anggota dan memperoleh makanan dengan cara mengumpulkan makanan dari alam atau food gathering. Lalu kira-kira apa peralatan-peralatan paleolitik tersebut harus ada jika hanya mengumpulkan makanan dari alam? Apakah untuk memecahkan jenis makanan yang keras seperti kelapa misalnya? Ataukah masih ada keperluan yang lain? Selain gambaran tentang jenis budaya yang dibawa, waktu kemunculan mereka juga menginformasikan kepada kita tentang bagaimana mereka bisa mencapai daerah Flobamora. Secara geologis, bumi pada saat itu berada dalam periode Pleistosen, di mana banyak pulau yang kita kenal hari ini masih terhubung satu sama lain. Banyak ahli sependapat bahwa di masa itu permukaan air laut lebih rendah 150 meter dari yang kita temukan pada hari ini. Hal inilah yang menurut para ahli memungkinkan mereka untuk melakukan pengembaraan hanya dengan berjalan kaki. Namun jika kita mengamati palung-palung laut yang ada di Nusantara, kita akan menemukan bahwa daerah Flobamora sama sekali tidak pernah terhubung dengan daratan purba manapun, baik Sunda maupun Sahul, jika level air lautnya hanya sampai 150 meter dari yang ada sekarang. Terdapat gap antara Bali Lombok dan gap antara Kalimantan dan Sulawesi yang memisahkan Flobamora dan sekitarnya dengan Sunda Purba, dan Palung Banda yang memisahkannya dengan Saul Purba. Lalu bagaimana cara mereka untuk menyeberanginya? Apakah dengan berenang ataukah dengan membuat rakit menggunakan peralatan sederhana khas Paleolitik tersebut? Apakah hanya sekedar untuk mencari makan dari alam ataukah ada fenomena dan dinamika lain yang masih menunggu untuk diungkap keberadaannya? Secara potensial dalam satu titik waktu tertentu, jika benar bahwa kelompok Homo floresiensis telah punah sebelum kehadiran mereka, maka mereka adalah landlordnya Flobamora. Hari ini secara kasat mata kita mengetahui bahwa keturunan-keturunan kelompok Australomelanozoid di bumi Flobamora hanya ditemukan di Kepulauan Alor dan di ujung timur Pulau Timor, wilayah Timor Leste. Namun para ahli membuktikan bahwa terdapat jejak-jejak genetik mereka yang ditemukan dalam diri beberapa kelompok manusia yang berdiam di hampir semua pulau mayor Flobamora dalam pembauran dengan kelompok lainnya di sana. Sistem kepercayaan yang dibawa oleh kelompok Australomelanozoid adalah kepercayaan kepada arwah nenek moyang. Mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang berdiam di tempat-tempat yang tinggi seperti gunung atau bukit. Terkadang tempat-tempat tinggi tersebut direpresentasikan dalam bentuk punden berundak-undak. Jika di daerah kalian masih menjalankan ritual pemujaan arwah nenek moyang atau katakanlah seperti penghormatan kepada arwah nenek moyang, bisa jadi hal tersebut bersumber dari mereka. Rentang waktu kedatangan mereka yang begitu panjang menjulur ke masa lampau dan kehidupan nomaden yang secara potensial membuat generasi yang baru hidup di lokasi yang berbeda dengan ruang hidup generasi sebelumnya, membuat kisah asal-usul yang mereka wariskan terlihat seperti jembatan-jembatan putus. Kisah asal-usul mereka sering hadir dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang mungkin saja memiliki kaitan dengan ingatan tentang ruang hidup atau jauhnya perjalanan yang telah ditempuh dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil beberapa contoh seperti terlahir dari gunung atau keluar dari batu yang terbelah yang mungkin saja menggambarkan ingatan yang kabur tentang kehidupan di gua-gua di zaman purba. Contoh lainnya seperti burung Garuda yang terbang dari negeri seberang sehingga di satu titik tertentu dan bertelur dan menetaskan telurnya di sana, mungkin saja berkaitan dengan keterbatasan ingatan mereka terhadap di mana lokasi awal yang menjadi titik tolak mereka, atau mungkin juga dengan sistem kepercayaan yang mereka anut saat itu, atau mungkin terkait dengan hal yang lainnya lagi. Simbol-simbol yang disampaikan dalam tutur lisan asal-usul tersebut bukanlah sebuah tahayul untuk manusia rasional, namun menyimpan pesan-pesan purba yang bisa menjadi kunci untuk membuka pintu pada misteri-misteri masa lalu. Namun jika Anda memiliki pandangan yang berbeda, Anda bisa menulisnya di kolom komentar di bawah video ini. Inilah dua periode awal kehidupan di bumi Flobamora. Kita akan melanjutkan periode-periode kehidupan di Flobamora pada video selanjutnya. Jadi pastikan Anda tidak akan ketinggalan update dari channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa menekan tombol like jika video ini cukup informatif bagi kalian. Akhirnya sekian dulu pertemuan kita kali ini, dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.